Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih berada di channel Nuridin Tandur. Nah, kali ini saya akan review atau melanjutkan ke kandang Bapak Ritno tentang pemeliharaan sapi dan penjualan kambing. Karena kemarin hari raya Idul Adha, kambingnya juga banyak. Saya ingin tahu penjualannya gimana. Sepertinya kambingnya tinggal sedikit, tinggal pejantan-pejantan yang memang sengaja disisakan. Ayo kita akan berbincang-bincang dengan Pak Ritno. Lagi mulai beberes. Halo, gimana kabarnya Pak Ritno? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah. Nah, gimana sudah mulai aktivitas kembali? Alhamdulillah udah kebetulan kemarin habis lebaran haji. Saat ini mungkin ya untuk kedepannya untuk sapi potong buat jualan lebaran haji mungkin istirahat dulu sebulan 2 bulan. Kalau ini aktivitas sehari-harinya masih untuk ini sapi perah, Ngarit dan sebagainya ya, pengurusan. sapi perah, sapi seperti tiap hari sudah ya beberesnya. Iya. Kemarin saya lihat di sini ada pejantan yang gede, udah laku ya. Alhamdulillah udah laku. Ini kemarin tuh ada 3 kalau nggak salah, udah laku semua. Ternyata. Jadi nanti kalau mau dibesarkan beli lagi yang pejantan lagi. Iya. Iya. Untuk penggemukan minimal 10 bulan. Oh, 10 bulan Iya. sebelum. Sebelum Berarti lebaran haji. 2 bulan yang akan datang langsung berencana beli ini ya. Iya, iya. Oh, begitu. Jadi kurang lebihnya 10 bulan sebelum lebaran haji udah beli ya dia. Iya. Jadi cukup untuk penggemukan. Kita dari jeda ini ada istirahat. Iya, betul. Kalau seperti ini kan kalau ini contoh ini buat tahun depan cukup lah. Iya. Tahun depan. Ini kalau segini tuh umur berapa tahun kira-kira? Berapa bulan? Ini baru setahun. Ini setahun. Ya, Itu kalau sampai tahun depan pas 2 tahun cukup buat untuk dijual Idul Adha. emang ukuran untuk kurban itu berapa tahun kira-kira? Ya, 2 tahun cukup. 2 tahun sudah ini ya. Cukup untuk sapi. Kalau itu masih baru beli, yang itu ya masih kecil ya. Ya, jadi itu. Kalau ini pejantan ini anakan sini, Anakan. jenisnya. ah, Tapi ini ya kalau buat tahun depan cukup juga. tapi bisa dibuat kurban juga ini ya. Bisa. Ada dasarnya kan yang namanya jenis sapi walaupun jenis apapun bisa. Oh gitu. Cuma kan Ini belum ada setahun ini ya. kalau pas lebaran haji nanti pas 2 tahun Sudah mencukupi berarti ya. mencukupi juga. Kalau yang tadi kan itu 2 tahun lebih kan. Iya. Cuma ini kita hitungannya paling gampang itu 2 tahun. 2 tahun. Kalau diambil susunya kan gitu. Ini yang sehari bisa mendapatkan 15 literan ya. Iya, 15 literan.
Kan Mas Retno ini ngurus kambing juga, Mas. Ya, gitu. Lebaran kemarin gimana penjualannya? Ya lumayan punya pejantan ada yang Iya, ada kan kan memang nggak khusus ya kan iya, ada 10 ekor lah 10 ekor laku ya terjual ya. Alhamdulillah, gitu. Nah, Alhamdulillah lumayan. tinggal betinanya ini tinggal induk-induknya kan gitu. Dan mungkin kalau untuk buat tahun depan ya ada lagi insya Allah kan gitu. Iya, betul. Jualan lagi kan gitu. Jadi masih ada bibit susulannya. Masih gitu ya. Soalnya kemarin saya lihat tuh di kandang sebelah tuh penuh sekali. Sekarang sudah terlihat jarang. Untuk saat ini yang mungkin mau servis kandang dulu Oh, kandangnya ini mau dibenerin dulu, ya dirapih-rapihkan ya, iya. biar terlihat rapi. Dan kambingnya juga sehat-sehat kalau Iya. kandangnya rapi. Yang ngurus juga senang. Mudah-mudahan buat tahun depan kan. Ya, mudah-mudahan tahun depan bisa jual Lebih lebih banyak lagi. banyak. Iya. Amin. Tapi lebih banyak Iya. lebih banyak kan gitu. Ada rezekinya kan. Teman-teman buat tahun depan yang ibaratnya mau apa korban domba atau sapi bisa ya mungkin bisa hubungi saya kan gitu. Iya, betul. Jadi kalau mau kurban atau akikah pun bisa ya. Akikah bisa. Bisa ngubungin kandang Pak Retno ini. Barangkali yang daerah Bandung dan sekitarnya lebih dekat, bisa ke kandang langsung dan melihat langsung kambing-kambingnya atau sapinya. Nah, ini terlihat gemuk-gemuk sapinya, karena ini memang khusus kandang sapi, jadi sapinya banyak. Kalau yang di sebelah kandang domba. Jadi kalau yang beli itu gimana? Biasanya datang langsung atau Ya datang langsung ya kan sambil lihat barang ya. sambil lihat barangnya? Rata-rata perorangan atau dari yayasan itu? Ini mah mungkin kebanyakan perorangan. Perorangan, kalau yayasan yang masuk jarang ya. Jarang ya, sana kan biasanya udah punya sendiri kan, udah punya link, kebanyakan punya link sendiri kan. Yayasan itu kan. Iya. Apalagi sekarang kan memang kalau seperti saya terus terang kan masih manual ya. Iya. Sekarang belum kenal ibarat teknologi canggih model sekarang gitu. Iya, yang model online gitu ya. Makanya untuk petani, untuk seperti saya, penjual seperti saya, memang untuk udah hampir 3 tahun ke belakang sampai sekarang memang berkurang proses itu. Karena memang kita masih manual ya. Ya. Jadi cara menawarinnya yang masih manual enggak emang kita orang saya terserah belum. Iya. Ya, pelan-pelan aja, nanti juga menemukan jalan pemasarannya. Yang penting kita produksi terus banyak. Nanti kan yang beli juga lama-lama tahu kalau di sini ada peternak kambing dan sapi. Ya untuk saat ini ya, alhamdulillah walaupun kondisi seperti corona atau apa, alhamdulillah kalau untuk saat ini ya masih tetap beraktivitas. Iya, alhamdulillah ya. Kita tetap berproduksi. Iya. Walaupun ada ibaratnya penyakit seperti sekarang PPKM, pendekatan itu kan alhamdulillah kalau di sini alhamdulillah aman. Iya. Alhamdulillah. Ya, itu salah satunya kelebihan petani ya. Jadi nggak mengenal pandemi, tapi tetap alhamdulillah ya. beraktivitas. Kita tetap
beraktivitas. Iya. Pada dasarnya kan untuk saat ini kan memang kan kalau di kampung, kalau di gunung kan gitu tetap ya, kalau kita ibaratnya bekerja di ladang atau ambil rumput kan nggak berkerumun lagi kan. Iya betul Mas. Kan gitu. Jadi kita berpanas-panasan atau apa kan gitu. Sesuai protokol kesehatan gitu. Iya. Jadi kita sesuai protokol kesehatan tapi tetap menghasilkan. Menghasilkan ya betul. Kan kita seperti petani kan tetap harus berproduksi kan. Betul betul. Ya mungkin kan bisa dibilang kan kita lebih baik berjuang daripada diam. Betul Tidak betul sekali. menghasilkan, kan. Iya iya betul. Betul, makanya harus tetap optimis dalam keadaan kondisi seperti ini. Betul. Ya mudah-mudahan kan kita Ya jangan putus asa ya. putus asa, mudah-mudahan yang cepat ini wabah atau penyakit atau musibah ini tetap cepat-cepat diangkat oleh Tuhan Yang Maha Esa, biar Amin. kondisi aman lagi ya. Iya betul. Jadi kita bisa berkarya lagi ya Mas ya. Lebih tenang. Soalnya kita kalau melihat kondisi seperti sekarang ini, perusahaan-perusahaan itu kan banyak yang bangkrut atau gulung tikar gitu ya. Ya, Pak. Kita masih bisa bersyukur, Alhamdulillah. kita sendiri Alhamdulillah. masih bisa bekerja dan menghasilkan ya Mas. Menghasilkan. Mudah-mudahan wabah ini cepat hilang, bisa normal kembali. Normal kembali, jadi mungkin jadi ya kan gitu. Seperti kita yang bisa atau jual beli tetap lebih baik berjalan kan. Iya. Gitu kalau udah keadaan normal lagi kan. Tapi kalau penjualan ada pengaruhnya nggak kalau Lebaran Haji kemarin? Kalau untuk saat ini tetap Ada pengaruhnya ya. ada pengaruhnya. Seperti kemarin waktu kita memang itu suatu kebijakan pemerintah ya, itu ya harus ditaati ya. Betul. Cuma pengaruhnya kan gini, waktu kita mau ibaratnya kalau pedagang kita lagi, kalau kata Sundanya merimanya kan gitu, ada penyekatan PPKM, ada pembatasan kan, otomatis kita tetap ini kan gitu, Iya. tetap berkurang kan. Biasanya kan 3 minggu sebelum Lebaran Haji itu kan wah banyak yang datang gitu. Iya. Seperti ada kebijakan kemarin ya itu tetap berkurang. Tapi karena kita produksinya masih manual, jadi alhamdulillah masih diberi kelancaran ya. Alhamdulillah tetap kita harus tetap yakin. Jadi enggak ini ya. Iya, itu kan Istilahnya penjualannya juga enggak besar-besaran lah, tapi cukup gitu ya. cukup lah. Nah, jadi walaupun ada peraturan pemerintah yang membatasi kita keluar, tetap kita masih bisa mengeluarkan produksinya walaupun tidak serame yang seperti biasanya. Ya kita harus memaklumi karena ini kehendak yang maha kuasa ya, bukan kalau kehendak manusia sih maunya sehat terus. Terus jalan lancar. Iya betul. Ya itu yang harus kita terima bersama. Nah, kita juga kayak gini bukan sendiri, tapi seluruh negara dunia ini. Jadi ya kita harus menerima apa adanya karena banyak temannya juga. Mungkin misalkan kalau ini kedepannya mungkin ada teman-teman atau merayakan gitu, ibaratnya mau invest boleh lah kan gitu. Iya. Menerima invest kan gitu. Ya betul. Bisa jadi sama-sama bekerja kan gitu. Iya.
Sebentar barusan invest gimana? Ya Barangkali barangkali bisa ya dijelaskan. mungkin ada ibaratnya teman-teman Baraya atau yang punya modal Oh untuk gitu. ibaratnya dia punya modal tapi bingung mau usaha apa, mau ini apa kan gitu. Oh gitu. Maksud Pak Retno ini ya, Ya, kalau misalkan eh, teman-teman atau pemirsa yang ingin pelihara domba atau sapi tapi dan punya modal tapi nggak punya kesempatan dan waktunya. Oh, maksudnya Mas Retno menerima menerima titipan gitu ya. bahan ya. Oh gitu. Ya emang hasilnya mungkin ya dibilang nggak besar tapi kan ya lumayan Lumayan ya. daripada ibaratnya kan gitu, daripada uang dia enggak Ya betul betul. ada ini. Ya Nah kadang kan gini Pak ya, kadang kan yang punya modal tapi nggak ada peluang kan, nggak tahu peluang apa kan gitu. iya betul. Seperti kita kan gitu punya peluang seperti gini kan gitu tapi modal kurang nah itu memang suatu kekurangan manusia Iya. kan ada kan gitu. Jadi kalau misalkan pemirsa ini ada yang punya modal dan berniat pelihara sapi atau kambing, Mas Retno ini siap menampung ya Mas ya, Siap bekerja sama kerjasama nanti tentang perhitungannya hasilnya hasil kita bisa dibicarakan bersama ya biar enak ya. ya, Itu peluang yang punya modal, yang tidak punya tempat atau tidak punya waktu bisa kerjasama dengan Pak Retno di sini. Oh, ini karena kandangnya juga masih banyak yang kosong, kemungkinan dalam waktu dekat ini belum terisi. Jadi bagi para pemirsa yang punya modal, punya keinginan berternak, silahkan bisa kerjasama dengan Bapak Retno. Insya Allah terurus peternakannya karena Pak Retno ini sudah bertahun-tahun menggeluti pertanian ya Pak ya. iya Peternakan pertanian. Nah, kalau masalah rumput di sini rumput liar itu masih melimpah karena banyak tanah kosong di sini aja. ya masih terkondisikan Ya, jadi masih di perkampungan tapi nggak begitu dekat sama rumah-rumah jadi aman. Masih banyak tanah kosong kanan kirinya. Jadi, untuk petani peternak Indonesia, mohon Mas Reno beri semangat, pesan-pesan buat petani Indonesia. ya pada dasarnya harus tetap semangat. Kita adalah mungkin dari segi ekonomi kan tetap kita adalah suatu bagian yang berperan penting kan. Betul betul. Contoh adalah ibaratnya kalau untuk pedaging, sapi pedaging atau sapi potong tetap kita yang menghasilkan daging seperti petani seperti saya ini kan. Iya. Makanya untuk petani Indonesia ibaratnya harus tetap semangat, kondisi kan gitu. Iya. Walaupun keadaan sekarang tetap di posisi sekarang mungkin untuk saat ini kan gitu. Iya. Keadaan susah tapi alhamdulillah kita harus tetap beraktivitas, Iya, betul. berproduksi kan. Jadi nggak boleh berhenti ya, Ya karena kita putus asa kan gitu. tetap butuh untuk sehari-hari ya. Iya tetap harus semangat untuk produksi yang petani sapi perahnya harus tetap semangat karena hasil susunya kalau untuk saat ini sangat diperlukan. Iya. Diperlukan untuk masyarakat sedunia bukan Indonesia lagi kan. Iya, gitu. betul. Hasil susunya kan gitu. Kan gitu. Kita susu ditampung oleh koperasi kan gitu untuk diproduksi lagi kan. Iya. Makanya harus tetap semangat
Dan untuk yang tidak petani seperti kita harus tetap memakai, tetap harus menyupport kita ini kan, Iya, memberi semangat. Mudah-mudahan kan gitu, mungkin kan gitu untuk pemerintahannya kan gitu, untuk tetap kasih apa ibaratnya kebijakan-kebijakan petani seperti kita ini, yang kebijakan yang memudahkan kan gitu. iya betul. Dari ibaratnya transportasi, Iya, transportasi untuk kita petani Indonesia kan Iya. gitu, yang diperlukan kan gitu. Iya. Untuk kebijakannya Jadi sangat diperlukan, iya. yang untuk kebijakan yang seperti harga ini, bantuan-bantuan yang kita perlukan kan gitu. Iya. Boleh silahkan angkat dulu Mas. Ya, itu tadi mudah-mudahan pembicaraan Mas Retno tadi didengar oleh dinas peternakan yang terkait, supaya memudahkan para petani Indonesia. Jadi untuk harga-harga itu selalu terjamin dan dimudahkan, cara penjualannya, atau masalah apa ya, makanan hewan ini, karena makanan hewan ini juga beli ya Mas ya. Ya. Untuk makanan campuran selain rumput ya, seperti kalau di Jawa itu mungkin pekatul, Ya, dedak kan gitu, bedak. ampas dari padi itu. Hmm, Kalau sekarang kan kebanyakan manja itu udah diolah jadi seperti konsentrat. konsentrat. Iya, konsentrat itu kan yang konsentrat kan gitu. Untuk ini kan seperti ampas singkong, ampas tahu kan gitu. Itu kalau makan itu lebih bagus kan gitu. Ya, Jadi dari produksi tahu dari sapi berdagingnya atau sapi dari sapi perahnya kan gitu. Kalau makan itu lebih bagus kan gitu. ya, Makanya kan untuk saat ini ya, makanya tetap harus semangat gitu, Ya. harus semangat. Jadi kalau masalah kayak dedak itu harus dibeli setiap hari ya. Ya itu iya, harus pakai tiap hari. Contohnya ini Itu ampas tahu. ini ampas tahu. Jadi rata-rata kalau ampas tahu itu kan bukan dari penjualan pupuk ya, bukan penjualan apa yang seperti di toko gitu kan. Kalau tahu kan kita belinya biasanya di pabrik tahu ya. Iya, pabrik tahu. Jadi kalau yang misalkan seperti pekatul kan rata-rata belinya di penggilingan padi. Ya. Jadi Mas Tiro ini belum beli yang penghasil dari pabrikan gitu, makanan dari pabrikan enggak. Kalau makanan dari pabrik ya itu paling sekarang ya itu konsentrat. Kalau konsentrat itu kan campuran dari segala, dari mungkin ampas singkong, bisa ampas coklat, ampas kopi, ampas kacang, ampas itu udah campur segalanya itu. Ya. Udah ada di situ protein. Itu produksi pabrikannya. Produksi pabrik khusus untuk hewan itu. Kalau menurut Mas Retno mahal atau murah kalau harga dibandingkan harga-harga yang seperti ampas tahu? Pokoknya kalau beli ampas tahu kan belinya di pabrik tahu. Ya. Kalau yang konsentrat itu kan pabrikan ya. Itu kalau untuk saat ini ya masih ya standar lah, bisa kan. Jadi masih ada perbandingan murah di tempat pabrik tahu langsung atau penggilingan padi ya. Iya. Cukup lah kalau harga. Itu kalau konsentrat atau ampas tahu itu setiap hari dikasih. Tiap hari dikasih. Tapi yang ini khusus sapi perah. Ya sapi perah juga dipotong juga kan. Dikasih tiap hari ya. Tiap hari dikasih. Sore kan. Terus
rumput jelas setiap hari ya. Iya. Karena kalau dikasih rumput terus gizinya juga kurang. Tapi kalau dikasih konsentrat terus yang berkurang kantong kita ya. Makanya kita harus campur-campur. Memang makanan pokok hewan itu ya rumput. Cuman karena dipelihara ya kita harus kasih yang bergizi sedikit lah ya. Beda kalau diliar milih sendiri. Ya emang kalau pada dasarnya kalau menurut ini sih, kalau kita pakai konsentrat tuh ke satu lebih bagus, keduanya lebih irit dari pakan rumput kan sebenarnya gitu. Malah Iya, cuma kan kalau rumput hijau-hijauan itu harus karena itu nutrisi yang sebenarnya kan gitu. iya. Ya kalau emang kita punya modal memang lebih bagus itu seperti konsentrat pada kan gitu. Untuk sapi yang bobot 4 timbang hidup 400 kilo itu minimal dikasihnya 5 kilo satu hari atau sekali makan. Oh, satu hari aja. Satu Iya, hari. sekali makan. Pokoknya satu hari 5 kilo aja. Oh, 5 kilo berarti kalau misalkan 2 hari sekali, sekali 2 kali, berarti 2,5 kilo, 2,5 kilo itu sekali makan ya. Iya, 2,5 kilo. Nanti kan lihat dari kondisi sampai sini, sampai per hari sampai ya ada yang 6 kilo, ada yang 8 kilo, nyampe 12 kilo ya, kondisi sapinya besar. Ya kalau perhitungannya kurang atau bahkan nggak tahu seperti saya ini bisa jebol. Ya, harus ini ya tahu perhitungannya itu ya. Ya pada dasarnya sih kalau untuk sapi sih ya, untuk peternak itu ya kan itu seolah-olah memang kita pakai modal juga, tapi kan hasilnya kan gitu. Pasti ada lebihnya ya. Ada lebihnya kan. Soal lebih itu kan kita relatif kan ya. Betul. Besar kecilnya kan. Iya. Dan kalau kita untuk kita kan ya yang penting barokah. Tergantung pasar juga ya. Pasarnya pas bagus seperti Raya Agung ya. Itu pas kita pas panennya Raya Agung. Tapi di hari-hari biasa pun harga tetap bagus ya, apalagi daging itu selalu dibutuhkan. Boleh kalau mau ini ke kandang kambingnya yuk. Kita lihat kandang kambing atau dombanya. Mohon maaf Mas Ritno, jadi mengganggu tadi, lagi diajak kerja bakti sama warga. Kita di kampung itu bebas. Iya. Kampung satu bebas, keduanya orang kampung itu maklum. Iya. Kalau kita ada tamu ya apa aku ditinggalin kan, kalau kata iya. Sundanya kan. Iya, makasih. Saya terus terang kan gitu ngejawabnya ya. Semoga dimudahkan. Nah, mungkin kalau itu dari sini ya. Boleh. Oh, ini induk-induknya. Oh, ini indukan. Induknya ini masih ada yang masih darah, ada yang masih kecil. Ini kandangnya masih acak-acakan. Iya. Dan seperti iya. saya kan petani lokal ya. Jadi enggak petani biasa gitu. Jadi ya kadang-kadang kalau kandang itu kan enggak menjamin, yang penting kan isinya isinya bagus-bagus ya, banyak, kandang bagus tapi nggak ada isinya. Lagian kandang bagus kalau diisi dengan kambing ya jadi
pasti kotor juga. Ini cukup lumayan tuh, kandang sederhana tapi isinya luar biasa tuh. Ini satu indukan 3 anak ya. Tuh. Ada yang 4. Kalau namanya domba sekali anak 3, kembar 3. Cepet banget kalau punya 2 indukan, punya anak 3 udah setengah lusin. Lalu kalau ini berapa bulan hamilnya? Kalau yang Kalau domba hitungannya itu 6 bulan. oh 6 bulan. Iya, domba itu. Oh 6 bulan. 6 bulan, nanti 4 bulan 3 bulan udah dipisah dari indukan. Iya. Iya, sampai ini kalau ini sampai lepas musuh aja. 3 bulanan ya. Iya, 4 bulan. 4 bulan udah dipisah. Nah, terus induknya Birahi lagi. cepat. Ini sengaja disisakan nggak dijual hari raya kemarin? Enggak, ini buat pejantan. Oh pejantan buat bibit. Kalau pejantannya gede kan mungkin anak-anaknya juga nanti ikut gede kan gitu. Pejantan. Pejantan super. Tuh nggak mau kesini. Ya mungkin dari depan. Besar sekali. Ya, ini pejantannya Garut asli. Jadi bagus buat ini. Ya. Buat karya Ini keluar 2 ekor kemarin. baru 2 hari ini. Iya, baru 2 hari sekarang. Nah, ini juga 2 ekor baru seminggu ini. Oh, Ini ya. Oh, 2 ekor. lucu anaknya. 2 ekor punya 4 anakan. 2 induk, 4 anakan, 4 anak yang menyenangkan sekali. Nah, ini para peternak senangnya kalau ini, kalau pelihara indukan ya. ya. Jadi pas beranaknya gini, apalagi bareng-bareng itu senang sekali. Acak-acakan mas kandangnya. Ya. Yang penting kan isinya, kandang itu yang penting kuat, nggak keluar, nggak kabur kambingnya. Ada acak-acakan, kita masih terus terang ya kan gitu. Iya. Oh ini rencana kandangnya mau dibenerin lah. Bisa. Oh. Ceritanya habis panen mau benerin kandang ya. Panennya peternak itu kemarin karena pelihara domba, domba hewan kurban. Kemarin pas panen itu terjual banyak, jadi bisa benerin kandang. Yang sebelah sana itu udah dibongkar itu kandangnya. Ya itu untuk sementara pakai ini, pakai untuk kolam lele. Oh Pakai terpal. iya. Oh iya. Kolam lele. Oh kemarin ini di Cuma sekarang lagi kosong, kan gitu dikosongin dulu. Gitu. Ini habis panen kan gitu. Ini ada berapa kolam? 1, 2, 3, 4, 6. Ada peluang ya belajar lah. Belajar untuk ini. kalau ini apa, bibitnya beli atau nanakin sendiri? Kalau untuk kemarin ini apa? Beli Beli bibit. Cuma untuk kedepannya itu yang lagi itu udah berhasil itu apa? Ini Mijah sendiri. iya.
margarin. Ya. Ini apa ya? Ini segini diisi berapa? Ini kalau nggak salah ini ada 3.000 ekoran. 3.000 ekor. Iya, Banyak kan. banget. Cuma kan nggak kelihatan. 2 meter persegi dikasih 3.000. Ada banyak. Mau dicoba kasih makan. Banyak sekali. Wah. Kalau segini umur berapa bulan? Ini kurang lebih sebulan setengah. Sebulan setengah. Masih tahap belajar. Iya. Ya emang harus dicoba apa itu ya. Coba belum ketemu ilmunya Iya. sama kan gitu. Masih belajar. Iya. Intinya mau berusaha yang hasil mah belakangan. Kita kan harus tetap berproduksi ya nih. Betul. Tetap harus yang di bawah juga ada 3 kolam. Oh, ada yang kalau itu yang udah kolam lama ya. Ya, kolam lama sama itu ada 4 untuk menetaskan di situ. Yang di bawah udah ada berhasil itu menetaskan. Udah beberapa kali panen ya. Iya, menetaskan kemarin itu dari 2 induk kurang lebih 150 ekor sekali menetas. Iya, sekali menetas. Oh, itu teh yang berhasil 150-an ya. Kan 150.000 ekor. Oh, 150.000. Iya, itu kalau dari 2 induk itu. Sebenarnya kalau berhasil melihara sekali aja udah banyak kan. Ya, kalau untuk menetas bibitnya untuk menetaskan sendiri ya ya jadi ke-1 mungkin ada tadi airnya kan gitu, jadi cocok kan gitu. Kalau ini dikasih apa ini? Ini enceng gondok. Nah, ini ada ikannya, bibit ikan kecil-kecil apa? Oh, itu enggak. Bukan ya. Oh, ini masih dikosongin dulu sementara. Nunggu bibit lagi netasin lagi kan gitu, nunggu bibit yang di penangkaran gitu. Jadi ini enaknya manfaatin kandang domba nih. Kandang sapi dimanfaatin. Kalau masalahnya kan lagi kosong, Iya. makanya kalau ada mungkin Baraya Bandung atau teman-teman yang ingin berinvestasi gitu. Iya. Yang punya modal bingung nggak mau usaha apa, siap kan gitu. Iya. Bekerja sama kan. Iya, betul. Jadi kita berbagi pengalaman, berbagi ini kan gitu. Berbagi hasil ya. Ya, hasil ya intinya. Daripada uang didiamkan, kita berinvestasi ke Mas Ritno ini, mau investasi kambing, sapi. Nah, ini contoh-contoh yang sudah dipelihara lama, ini hasilnya. Nah, kemarin sudah terjual. Ini tinggal indukan semua seperti ya? Iya, tinggal indukan semua. Ini udah pernah melahirkan atau belum? Kalau yang ini belum, baru mau sekarang. Ini modelnya jenisnya beda atau? Beda ini. Kalau ini madum, kalau ini kan domba, disebutnya Yang domba biasa lah ya. Kalau di Bandung itu akan domba apa ya?
Beda. Garut kan. Nah, kalau itu kan yang Garut yang besar-besar gitu ya. Besar-besar itu telinganya yang seperti ini, telinganya kecil. Ini yang Garut kan. Ini Garut, tapi Iya. jenisnya yang kecil ini ya. Iya, telinganya kan dari pusat telinganya kan jenis Garut Itu. seperti ini kan gitu. Ini mungkin turunan ya, Turunan Garut. turunan Garut. Dan Tapi yang kalau yang besar. asli Garut dari kecil pun sudah terlihat besar ya. Makanya kan kita diusahakan jantannya Garut kan. Iya. Jadi nanti kalau disilang-silang kan gitu. Dari hasilnya kan gitu. Memperbaiki turunan. Iya kan gitu. Jadi gitu para petani Indonesia, petani itu banyak senangnya asal ditekunin. Alhamdulillah. Jadi saat ini ya kita di sini bebas corona lagi kan. Iya betul. Alhamdulillah bebas corona untuk di kampung kan gitu. Iya. Maksudnya kita bekerja cara kerjanya juga sesuai protokol kesehatan, nggak berkerumun yang dianjurkan oleh pemerintah. Kita nggak boleh berkerumun, berkerumunnya sama kambing sama rumput. Kita ambil rumput, kita harus kepanasan, kita udah nggak kepanasan lagi kan. Iya betul. Minimal harus 10 menit 20 menit, kita kadang setengah hari kan setengah hari kepanasan di sawah, di ladang kan. Betul. Alhamdulillah makanya tidak terasa berjemur sambil nyari rumput, olahraga sehat ya. Untuk petani Indonesia yang belum punya ibaratnya mau berkarya, bertani, berternak seperti kita coba punya uang sedikit, ibaratnya punya 1 ekor kambing, kita coba aja kan gitu. 1 ekor kambing mungkin kalau uang 1 juta kalau didiemin setahun nggak ada hasilnya, tapi kalau kita beliin kambing 1 juta mungkin dapat kambing induknya 1, mungkin kalau dalam setahun mungkin bisa anakan 3 ekor atau 4 ekor. Nah itu di sana hasilnya kan gitu. Sambil kita ini kan gitu. Masalahnya untuk keberhasilan itu yang dari kecil dulu kan. Betul. Jadi nggak usah muluk-muluk gitu. Gini hasil modal sekian nggak usah muluk-muluk. Yang penting kita tekuni dan ada barokahnya kan. Jadi kalau mau lihat keberhasilan itu memang dari sedikit ya. Nggak usah muluk gitu. Ini untuk kelas seperti saya aja, nggak usah. Ini yang penting tetap beraktivitas kan gitu. Betul. Untuk saat ini kan. Jadi itu senangnya itu dari benar-benar dari kecil ya. Iya. Dari sedikit nanti beranak jadi terlihat hasilnya. Kalau sekali beli banyak ya itu kalau punya modal bagus. Kalau untuk beli 1 ekor 2 ekor kan mungkin bisa dibilang sampingan. Ya betul. Terus kalau kita belum pernah pelihara sedikit itu kan resiko ya minimal kita sambil belajar. Iya, mungkin kan kalau yang kerja kan pulang kerja bisa hari kan, gitu. Ya bertani ya seperti kalau seperti yang di Jawa itu kan. Iya kan jadi dia kan mungkin kalau orang kampung memang kerjanya kan mungkin di sawah serabutan ya. Iya. Jadi nggak fokus kan. Tapi tetap menghasilkan. Ya, itu salah satunya keuntungan petani itu bisa dari mana aja masuknya. Dari sawah, tumbuh padi, ada rumputnya, ambil rumputnya, kasih ke kambing, ada hasilnya. Terus pupuknya juga ya. Pupuknya banyak kan gitu. Kita lagi nunggu mesin penggilingan. Ininya kan gitu mau diolah gitu ya. Iya, jadi pupuk tuh diolah lagi ya. Diolah lagi. Diolah
mungkin kalau salurkan ke petani lagi ya yang butuh. untuk pupuk sayuran kan gitu. Sekarang aja pupuk sayuran kan ya ada ya lumayan lah nambah-nambah kan gitu. Ya, ya, petani itu jadi kalau dihitung-hitung banyak ya. Oh, apa? Kak Tonggo. Ramai sekali. Tuh. Kambingnya pada lapar nih. Belum dikasih makan. Nah, ini salah satu kelebihannya punya lahan lebar, jadi pupuknya di kebelakangin kandang. Ini benar-benar sudah matang ini pupuknya, ini yang dibawa, tidak harus difermentasi, sebagian sudah jadi tanah. Masih banyak rumput-rumput liar juga, jadi sangat mudah untuk mencari rumputnya. Mungkin hanya itu berbincang-bincang kami dengan Pak Retno. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, dan kenyamanan Anda menonton di video kami ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, tapi kami mohon sekali lagi tetap dukungannya agar kami tetap semangat memberikan informasi terbaru dari channel kami, dan tidak bosan-bosan mengupload video-video tentang pertanian atau hasil tani dan peternakan di sini. Channel Nuridin Tandur mungkin masih banyak video-video yang kurang nyaman dilihat atau kurang nyaman ditonton. Kami mohon maaf karena kami masih belajar dan terus belajar. Cara pengulasannya juga masih belajar. Jadi saya atau kami tetap belajar terus dan belajar terus. Mudah-mudahan bisa mengambil ilmunya dari setiap kami belajar ini. Dan tidak lupa para petani Indonesia dari Sabang sampai Merauke, ayo tetap kita hijaukan bumi Nusantara ini yang tinggalnya di perkampungan atau yang banyak sekali rumputnya bisa dimanfaatkan untuk ternak. Ayo kita bareng-bareng semangat bertani atau berternak, karena berternak itu menguntungkan sekali. Kita lihat dari pupuknya atau kotoran kambingnya, kohenya itu bisa dijual ke petani-petani yang membutuhkan, seperti petani sayuran, petani pisang, dan bahkan petani di sawah juga menggunakan pupuk kambing ini. Maka sebenarnya tergiur
dengan penghasilan petani ini kalau kita tekunin, karena hasilnya banyak sekali. Kalau kita lihat dari kotorannya, dari kambingnya, dan kita bisa senang. Tapi kembali ke niat kita, kalau niat kita senang, jadi petani itu, peternak itu harus senang dulu. Saya ulang lagi, harus senang dulu, karena senang itulah yang akan mendukung kita menuju kesuksesan atau hasil yang kita harapkan. Kalau kita pelihara tanpa kita ada rasa senang, kemungkinan contoh kambing ini tidak terurus, kemungkinan akan mengurus dan akhirnya mati. Beda kalau awalnya kita senang, jadi ya kita harus senang dulu emang. Kalau terurus, kita harus menyayangi, kambingnya juga akan gemuk-gemuk, terurus. Maaf, seperti ini kambingnya Pak Ritno ini, diurus dengan baik. Kambingnya super ini yang pejantan, memang sengaja tidak dijual. Pejantan super buat bibit. Jadi harus punya indukan yang bagus, bibit yang bagus, seperti ini, termasuk bibit yang super ini tidak sengaja tidak dijual. Nah, ini kandangnya memang sengaja dipisah. Ini besar sekali. Jadi kalau ini sama yang sebelah ini kelasnya sudah beda. Kalau ini domba Garut tapi KW 2 karena keturunan Silana. Kalau ini Garut asli, masih asli. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.